Shalom, salam sade, salam dikocok-kocok, market dengan isu juga dikocok-kocok dengan isu tarif ya. Semalam BTC dikocok, SAU juga dikocok, pagi ini juga dikocok kencang, pagi-pagi untuk SAU udah dikocok, untung saya nggak masuk, saya belum tertarik karena saya pikir lagi kurang ini kan, lagi kurang lucknya di SAU. Pantau-pantau dulu, belum masuk. Ya untung kalau saya masuk kena kocok juga, kena tendang. Untung nggak ya pantau-pantau lah, ya kan. Pagi-pagi udah ini volatile sekali ya, dikocok habis sama bandar sekarang. Ya itulah yang dia cari, yang trading karena volume kecil, orang nggak ini kegencet, orang juga malas masuk gitu, kecuali yang trader selalu kan penasaran. Trader kan banyak yang scalping lah, yang mau cepet pakai left tinggi gitu kan, itu yang jadi incaran bandar gitu, maka dikocok terus. Nah, by the way, pengumuman tarif udah ini. Wah, banyak yang kena semua ya. Indonesia juga kena, saya lihat itunya. Apa dia punya tarif lumayan juga loh. 60 sekian reciprocal dia ini diskon jadi 34, lumayan juga. Bangke juga ya. Tapi ya inilah perang dagang, perang tarif yang kalian harus siap-siap. Efek dari ini apa? Ya inflasi akan terus, semua negara kena dari keputusan ini ya, tarif ini ya, perang dagang ini yang terus terjadi, ini inflasi akan naik terus makin ini. Tapi satu hal yang ini ya, dinaikkan ini, dolar drop. Padahal kalau lihat event semalam harusnya dia agak menguat, ternyata dia keluarkan tarif ya. Satu hal, dolar drop gitu ya, karena apa? Mereka buang barang, termasuk Jepang. Saya rasa piece off juga kan, Jepang yang biasanya dengan dia alliance kena juga kan. Ya udahlah, gua dam juga bond lu, malah tiba menguat. Pagi-pagi ini menguat sekali ya. Kemarin masih hampir 150, 149.9 waktu saya buat video ya kan. Ini udah dia drop, menguat Jepang 147,7. Tadi dia nutup di 148 sekian, pagi masih menguat terus ya kan. Ya kalau gua jadi ini BOJ, gua juga dump bond ini, ngapain gua ini ya kan. Nah ini makanya asal agak sulit di ini ya kan, di trade juga mungkin volatile ya. Dolar melemah, so masih mungkin hijau. Nah BTC harusnya bisa hijau, tapi BTC ikut drop ya kan, anomali pada buang barang ya. Stock market nutup rada hijau juga gitu, dolar yang melemah. Nah tapi dolar melemah ada baiknya juga buat inilah rupiah ya. Semoga rupiah bisa menguat dikit ke depannya. By the way, ini saya buat video sekarang posisi market cap drop market capnya hampir 1,5%, 1,45, yaitu di 2 triliun 68 billion. Tapi volume transaksi naik ya kan. Penasaran semua masih pada ini, yang scalping, yang mau swing juga nggak tahan, gatal tangan lihat diskonnya kan. Makanya volume transaksi naik 65,5%, yaitu di 129 billion, 8. Hampir 0,9 lah let's say. Nah dominance-nya semalam gila ya. Dominance itu sempet ke 63, mampus kecek. Berdarah-darah altcoin. Ini udah agak drop juga ya. Ini kalau di CMC 61,9, let's say 62, masih anjlok juga lah ya. Masih ini altcoin masih kegencet. Fear and Greed, posisi Fear di 24, altcoin season lebih drop lagi ya, altcoinnya makanya sangat lemah.
untuk altcoin 14% dari, kalau kita lihat altcoin seasonnya itu drop sekali 14%. Ya, tadi dia BTC nutupnya daily-nya di 8, sempet kan semalam di sorong ke 88.500-an sekian ya, 88,5, akhirnya dibanting balik, nutup tadi di 82,4 ya, nutup di 82, hampir 82,5, tapi 82,4 kalau lihat dia punya candle ya. Nah, terus habis nutup agak ya, BTC disorong dikit ke atas 1.000 dolaran, sekarang 83.551. Ini saya buat video ya, 83,5. Ethereum di 1823 sekarang, XRP $2.05, BNB 599, Solana 120. Ini Solana 120, kalau kalian mau ya, swing boleh nih ya, untuk sekedar ini $120,49 bisa nih. Kalau kalian mau scalping long, iseng-iseng boleh Solana ya. Harusnya dia jangan drop lah. Ini source-nya udah oke di harga 120 untuk Solana. Lain masih ini. Kemarin juga habis gua masuk malah dia drop. Ya udahlah, loss dikit di ini CRV loss dikit, udahlah gua CL. Padahal pas dia drop saya pengen masuk lagi, harap dia ini. Padahal dia sempet mantul bentar, jadi saya pikir ini lagi trade, lagi memang lagi enggak lah, udahlah diam dulu. ambil ini aja. Nah, EOS dia mantul balik, semalam sempet drop ke 78 ya, ini udah 84 lagi. Jadi kalau kita lihat event, semalam itu dia punya lumayan juga. Seharusnya kalau lihat ininya sebelum Trump speak, harusnya dolar bisa agak menguat ya, di ADP non-farm employment-nya di atas dari ini forecast-nya yang sebelumnya 84.000, ini diperkirakan naik 118.000, ini naik 155 gitu ya. Crude oil memang agak jelek, merah, tapi ADP-nya ini source-nya agak, tapi ya itu dolarnya drop, melemah dengan dinaikkannya tarif ya. Ini Trump sendiri sebenarnya dia mau dolarnya lemah ya. Dia dalam trade dagang ini dia kalau bisa dolar agak melemah gitu. Karena kalau dolarnya menguat, orang mau ambil barang dia terasa mahal sekali gitu. Nah, untuk hari ini biasa Kamis ya, data gembel hari Kamis ada naik sedikit. Sebelumnya 224.000, ini diperkirakan 225. Tapi enggak, ini yang ini jam 9.45. Nah, Global Service PMI-nya ada mengalami kenaikan kalau forecast-nya ya. Sebelumnya 51, ini sekarang 54,3. Nah, kan lumayan dia naik itu. Harusnya dolar bisa menguat kalau lihat dari event hari ini ya. Dia ISM non manufacturingnya 53. Tapi kalau lebih biasanya mencondong, lebih mereka ngambil ininya Global Service PMI-nya gitu.
ISM non manufacturing price-nya nggak dia taruh ya. Sebelumnya 62,6, ini nggak dia taruh berapa targetnya, forecast-nya. Atlanta Fed GDP now gila minus 3,7 ya, ini forecast 3,7. Ini buktinya dia minus sampai segitu. Sebenarnya Fed Atlanta juga kayaknya lagi krisis juga ini ya. Jadi kalau dilihat dari event, dolar harusnya bisa menguat, tapi saya rasa akan anomali, akan melemah. Karena saya yakin setelah tarif ini banyak yang piss off ya, pasti akan dump bond dia ya. Karena masih beberapa Jepang terutama whole bond Amerika itu gede gitu ya. Kayaknya sekarang terbesar. Dulunya sempat nomor 2 setelah Cina hold banyak, tapi Cina udah banyak dump, banyak buang ya. Dia masih ada pegang Cina, tapi Jepang kayaknya nomor 1 sekarang yang hold bond USD ya. Makanya lagi piss off, bisa aja mereka buang-buang barang dulu ya. Makin menguat yen. Sekarang 147,5, 147,4, wah terus menguat yen. Yang udah beli yen duluan datang jalan-jalan udah syukurlah ya. Dapat yen murah datang jalan-jalan belanja ya. Tapi di sini juga inflasi naik terus. Tiap hari saya lihat, waduh, naik terus. Waduh, kasihan juga ini kondisi gitu. Yang kasihan itu yang single mom gitu ya, yang kerja punya anak, wah kasihan. Di sini Jepang udah begitu, sama negara mana sekarang elitnya ngehek semua gitu. Di Jepang ini juga elit-elit politiknya pada begok ngehek semua, nggak ada ini. Cuma orang Jepangnya itu rakyat ininya kebanyakan diem gitu, udah tegenjet masih diem. Gua sih berharap ada yang ini lebih kenceng lagi protes. Kalau di Indo, wah udah demonya kayak apa gitu kan. Di sini masih sebatas. Demo sini juga teratur sangat ini. Demonya sangat terorganir, nggak. Ya di situ poinnya saya suka, nggak kayak di Indo barbar ngerusak ini. Itu paling nek gue lihat demo di Indo gitu. Karena ya masih inilah ya, maklum lah IQ 78 mereka nggak ikut. Di sini kalau lihat demonya, saya lihat suka cuma kurang menggigit demonya. Ini kecuali suatu saat kalau udah terlalu ini mahasiswa turun ya kan baru ini. Sementara belum ini. Di mana-mana lah sekarang rakyat kelas bawah yang sangat terpukul, sangat tertekan sekarang ya. Jadi bukan hanya kalian di Indo, di kota besar juga begitu, di negara Jepang ini juga gitu. Untuk masyarakat yang elit alias ekonomi sulit itu makin kegenjat dengan kondisi begini ya. Mereka gaji nggak naik, masih gitu-gitu, ya kan? Ada sebagian naik dikit, tapi nggak sesuai ini. Ini terus naik ini. Itu kayaknya kemarin saya baca berita, air mau naik 40% juga. Waduh, gila nih. Ini Perdana Menterinya ngehek banget tuh si Ishiba, nggak ada ininya. Beras naiknya tinggi sekali, ya. Tapi ketahuan data, kok dia ada ekspor ke Cina. Dia bilang beras kurang, tapi kok bisa ekspor ke Cina? Ini tanda tanya juga gitu. Ya, ini beras di sini naiknya gila-gilaan. Makanya buat yang orang kurang mampu, ya kan, terus single mom yang kerja punya anak satu udah pas-pasan, itu yang kasihan kondisi begini. Nah, kondisi saat ini kalau kita nggak persiapkan diri,
ya sulit ngadepinnya. Ini makin berat ini perang tarif ini ke depan. Ya kan? Kalau saya di channel ini saya udah ingatkan dari berapa tahun, saya bilang ini akan terjadi, siapkan diri baik-baik. Tapi kalau ada yang punya telinga dengar, bisa persiapkan. Saya rasa mereka masih, ya kalau ada pusing pun pusing dikit, nggak ini. Tapi kalau yang nganggap sepele apa yang saya sampaikan dalam berapa tahun ini, saya yakin udah pada tumbang, udah yang nggak tahu ini lagi, ya itu masing-masing lah. Tapi yang jelas niat saya semenjak saya buat channel ini, saya udah begitu COVID saya udah ingatkan, ya kan, hati-hati ke depan. Ini inflasi akan naik terus, nggak akan stop walaupun data dia bilang turun begini, itu bullshit semua. Fakta di lapangan itu bareng naik semua gitu. Jadi pemerintah semua rata-rata cookbook, ya, menutupi. Bukan aja pemerintah pusat, termasuk ya kadang pemerintah daerah Anda gitu, untuk menutup dia kelemahan mereka ya cookbook gitu ya, style pembukuan, ya kan. Fakta sebenarnya terus naik inflasi, tapi di pembukuan kita berhasil turunkan, kita tekan sekian dari sekian padahal modal rakyat kecil udah megap-megap dengan kenaikan inflasinya gitu. Cuma yang di Indo lebih hebat lagi, yang saya salut, ya kan, naik rokok seberapa, tetap mereka ini, ya, makan mereka irit, rokok nggak bisa irit. Nah itu yang gua kadang nggak habis pikir juga. Rakyat Konoha kapan pinternya, gue pikir kan. Kadang mereka lebih utamakan rokok. Sebagian saya lihat ya, saya lihat YouTube, saya cek ada yang minta, tapi loh, ngerokok dia, minta makan tapi rokok ada gitu. Gua pusing. Ya begitulah. Tapi anyway, masih saya ingatkan buat kalian cuan-cuan army di sini, ya, ini inflasi masih akan naik dengan perang tarif ini. Makanya saya selalu, kalau yang udah pulang kampung, belum dapat kerja, misalnya udah keluar kerja dari ibu kota atau Anda di kota besar lah, belum ada ini ya, coba belajar ini di rumah, samping adalah tanam-tanam apa ini itu bisa lebih hemat gitu ya. Dengan Anda belajar tanam-tanam atau ada sedikit Anda pelihara ayam, bebek atau apa ya kan, itu masih membantu ya. Cabai-cabai kan gampang tumbuh tuh ya kan, semai ada sedikit tempat gitu Anda ini, apalagi orang Indo kan apa aja makan harus pakai cabai. Mending Anda coba ini, ada sedikit lahan tipe atau di depan pekarangan aja ada tanam gitu. Itu akan sangat membantu dengan kondisi gitu, ya kan. Apa yang bisa Anda tanam sayur-sayur apa yang gampang tumbuh, ya kan. Tomat kan gampang tumbuh juga sebenarnya. Nah gitu-gitu untuk meringankan. Karena kalau Anda beli terus, ini inflasi naik terus gitu. Tapi kalau yang udah persiapkan diri, seperti saya dari berapa tahun saya bilang ada duit, emas kalian cicil, ya kan. Nah, tenang, Anda nggak tergerus dengan inflasi, ya kan. Saya hitung aja, misalnya dulu saya beli, saya beli kalung emas buat istri saya. Misalnya satu kalung itu dulu harganya 1,5 juta ya. Waktu dulu 1,5 juta itu bisa kebeli satu motor, ya kan. Motor saat itu Honda apa saya lupa. Nah sekarang kalung yang saya beli seharga 1,5 juta itu naiknya udah berapa kali lipat gitu. Jadi itulah bedanya. Saya hitung-hitung udah naik 10 kali lipat kalau dihitung dari dulu waktu belinya gitu.
Kalau iya gini, saya waktu beli itu ya, misalnya waktu itu beli sekitar 50 gram. 50 gram satu kalung, sekitar kalau dihitung duit 50 gram itu bisa beli satu motor gitu kan. Nah sekarang itu lebih, bisa beli berapa motor gitu ya. Jadi begitu aja pembahasan video di hari ini, karena ini ada telepon masuk. Ada telepon masuk, saya juga ada urusan habis upload video ini. Good luck buat semuanya. Hari Kamis udah habis Ramadan, lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.